Nama Tuhan, saudara, selamat pagi, shalom, selamat kita bertemu. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kita mau menyembah Dia, kita undang hadirat Allah.
Di pagi hari ini kami merasakan berkat pertolongan Tuhan yang senantiasa memeliharakan hidup kami. Hari lepas hari sudah kami lalui Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lakukan dan kami lihat dan kami rasakan. Tetapi Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa kami, agar kami layak datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi yang cerah ini kami umat-umat melangkahkan kaki kami, boleh lagi kami datang di Ka'bah-Mu, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami rindu, iman percaya kami semakin dikuatkan, rohani kami boleh semakin hari semakin diisi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan suasana surga hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami di dalam kami menaikkan pujian kami, sukacita kami, malaikat-malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saudara kami yang masih di perjalanan untuk percepatkan langkah mereka. Biarlah Tuhan segala beban hidup, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang kami bawa, kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu. Sebentar kami pulang membawa kemenangan, sukacita, kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu yang bertugas memimpin puji-pujian, bermain musik, dan bertugas yang lain. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu, hikmat marifat dari surga melingkupi kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulaikan ibadah ini awal, pertengahan sampai penghabisannya hanya di dalam nama satu, nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, pujian sorak-sorai, Kau Allahku yang adil. Amin, haleluya. Allah kita Allah yang adil, Allah yang setia.
siapkan. Yang tertulis di dalam Lukas 7 ayat 23, saya hitungan yang ketiga, kita sama-sama membacanya. 2, 2, 3. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi. Dan berbahagialah dan menolak aku. Tuhan amin. Oh,
kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Khususnya kami Tuhan sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau berikan kesempatan yang indah ini bagi kami untuk memuji membesarkan Engkau Bapa, khususnya menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan Engkau. Inilah sebagai persembahan kami untuk menenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang boleh kami berikan kepada Engkau pada saat pagi hari ini sebagai persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Juga Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Allah. Hanya firman-Mu yang kami cari yang pagi hari ini Tuhan, untuk membentuk kami seperti kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau inginkan dari kehidupan kami, singkapkan rahasia firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, supaya kami tahu melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan di dalam dunia yang penuh panah ini Tuhan. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu berjalan, tetapi kami bersyukur karena Engkau Allah kami, membimbing kami, memelihara kami, menyertai kami, bersama dengan kami berjalan di dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang-Mu dan kami boleh mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, berfirmanlah Engkau pada saat pagi hari ini sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan kemampuan kami, karena Engkau sungguh luar biasa dan firman-Mu sungguh luar biasa bagi kami pada saat pagi hari ini. Dan kami boleh mengerti dan mengerti, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan dan pengertian bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam satu nama yang manis, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari pertama bulan November, bersyukur pada Tuhan ada waktu bagi kita untuk bersekutu, untuk puji dan muliakan nama Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 31. Kita akan membaca bergantian, saya ayat yang genap, nanti saudara ayat yang ganjil. Saya udah bagi diri. Kita akan membaca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi
maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah penjelasan dari Rasul Paulus mengenai salib. Bahwa argumentasi dari Rasul Paulus, ya, ini menjawab pertanyaan dari orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi yang bertanya tentang salib, ya, dan arti dari salib itu. Nah, saudara, kedua golongan masyarakat ini pada waktu itu mempunyai pengaruh, ya. Orang Yunani mencari hikmat, ya. Kita mungkin kenal, ya, dari Yunani ini banyak filsuf-filsuf, ya, yang mempunyai pikiran yang sangat maju pada zaman waktu itu, ya. Mereka mengembangkan nalar-nalar dan pikiran-pikiran logis, ya. Dan saat itulah orang Yunani, ya, mempertanyakan tentang salib itu, ya. Menurut Yunani, ya, orang Yunani ini bahwa salib itu adalah kebodohan, ya. Salib itu adalah suatu kutuk. Dan akhir, ya, dari perjalanan bagi orang yang memiliki hukuman berat, ya. Jadi menurut mereka sungguh nggak masuk akal bagi mereka kalau salib itu adalah keselamatan, ya, keselamatan dari Allah, gitu, saudara. Demikian juga dengan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini ya, kalau berbicara tentang salib, ya, dianggap suatu skandal, ya, suatu, di situ ditulis di Alkitab kita baca adalah batu sandungan, gitu. Ya, karena apa? Pandangan ini muncul karena bangsa Yahudi melihat, ya, di mana Tuhan Yesus divonis bersalah, gitu, ya, di hadapan Pilatus untuk dihukum di kayu salib, ya. Dan tuntutan ini dilakukan oleh ada 3 golongan di bangsa Yahudi, yaitu Sanhedrin, Saduser, dan ahli Taurat. Mereka ini sudah nggak dengan Yesus itu udah bertolak belakang lah istilahnya, ya, dan menuntut agar Tuhan Yesus itu dihukum hukuman mati, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berani-beraninya bilang bahwa Dia adalah anak Allah, ya. Mereka tahu bahwa Yesus dilahirkan dari
manusia gitu, istilah dari Maria gitu ya. Anggapan mereka nggak mungkin dia anak Allah, dia adalah anaknya Maria. Nah, maka itu mereka menolak Yesus, ya. Sehingga mereka minta kepada Pilatus, ya, karena melakukan penistaan agama, ya, pada waktu itu agama Yahudi, ya, sama seperti sekarang ini, ya. Kalau agamanya dijelek-jelekan, lari ke tanah hukum, ya. Demikian juga pada saat itu, ya, di mana Tuhan Yesus menyebut sebagai dirinya adalah anak Allah, dan menurut orang Yahudi itu adalah penistaan agama Yahudi waktu itu, ya. Sekalipun vonis ini tidak berkaitan dengan itu, ya. Dan kita lihat Pilatus sendiri sudah memutuskan bahwa Yesus itu nggak bersalah, ya. Namun kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsa Yahudi ini menjadi kebencian para imam-imam, ya, para ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama Yahudi pada zaman itu, ya, hingga mereka terus merencanakan, ya, mereka terus mencari bagaimana agar Yesus ini dihilangkan, dibinasakan, dibunuh, ya, yaitu dengan caranya tadi, ya, ketika Tuhan Yesus menyebut sebagai anak Allah, nah itu dia penistaan agama, kita hukum dia, itu, saudara, ya. Tapi saudara, dari ayat yang kita baca di sini, dari penjelasan Rasul Paulus tentang salib, ya, yang kalau dianggap oleh bangsa Yunani sebagai kebodohan, ya, dan kalau bagi orang Yahudi itu sebagai batu sandungan, ya, saudara. Tapi sungguhnya itu sangat terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan bahwa pemberitaan salib Kristus itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah dalam menyelamatkan umat manusia, ya. Jadi salib adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah dalam menyelamatkan umat manusia, ya. Bahkan saudara, menurut Rasul Paulus sendiri, hikmat dunia ini membuat manusia tidak mengenal Allah, gitu, ya. Dan dikatakan yang bodoh bagi Allah, ya, lebih besar daripada hikmat manusia. Jadi kebodohan Allah itu bahkan lebih besar dari kepintaran manusia, ya. Kalau Tuhan itu bodoh, gitu, ya. Tapi bahkan dikatakan bahwa yang lemah dari Allah itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan manusia, gitu, ya. Jadi siapakah sesungguhnya yang berhikmat, ya, ataupun mempunyai jalan hikmat itu, ya? Apakah hikmat manusia yang akan binasa, atau mereka yang percaya sekalipun dianggap itu adalah suatu kebodohan, ya? Nah, saudara, firman Tuhan bagi hari ini sudah jelas menyebutkan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 25, ya, di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia, ya. Nah, saudara, jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Mungkin kita nggak kepikir ke sana, kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan, gitu, ya. Tapi rencana Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Caranya yaitu dengan cara mengorbankan, ya. Yesus berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan inilah jalan salib ini, ya, merupakan, kalau dipikir manusia
aneh gitu saudara ya, bahkan pikiran yang bodoh bagi mereka yang menganggap dirinya pintar ya pada waktu itu ya. Dan hal ini dijelaskan dalam surat Paulus di Korintus ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29 yang berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Jadi saudara, apa yang bodoh menurut ukuran manusia itu dipilih Allah ya. Karena apa? Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat ya. Dan apa yang lemah menurut ukuran dunia itu dipilih Allah. Agar apa? Untuk memalukan orang-orang yang kuat di dunia ini ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina menurut ukuran dunia itu yang dipilih Allah ya. Supaya apa? Supaya jangan ada manusia, seorang manusia pun ya, memegahkan diri di hadapan Tuhan. Dan inilah jalan salib yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara, ada 3 istilah yang dipakai Rasul Paulus dalam menjelaskan makna keselamatan yang dilakukan Kristus melalui jalan salib, yaitu yang pertama adalah membenarkan ya, di ayat ayat 30 ya, membenarkan, menguduskan, dan menebus. Jadi menurut Alkitab ya, makna salib, makna keselamatan salib Kristus itu yang pertama adalah membenarkan, justification ya. Kalau dalam istilah peradilan ya saudara, bila ada seorang yang bersalah atau yang menjadi terdakwa ya, dan pada saat itu akan divonis hukuman mati ya, karena kesalahan yang dia buat. Namun terdakwa ini bisa bebas ya, ketika memperoleh pembenaran ya. Pembenaran ini terjadi bukan karena alibi yang susun untuk membenarkan terdakwa ya, tapi itu karena anugerah, karena kasih, karena gratia ya. Demikian halnya manusia saudara, dulu manusia ya telah jatuh dalam dosa. Karena begitu cintanya Tuhan kepada kita ya, maka manusia dibenarkan oleh Allah melalui Kristus Yesus ya. Bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang yang baik gitu ya saudara ya. Manusia berdosa ya, seharusnya mendapatkan hukuman mati ya. Karena dosa itulah ya, Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib ya. Nah, dengan cara itulah manusia memperoleh pembenaran karena anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Kristus Tuhan ya. Jadi makna keselamatan salib Kristus adalah
kita yang dulu berdosa kita dibenarkan, ya. Kita ditebus dosa-dosa kita oleh darah Kristus. Lalu yang kedua, makna keselamatan salib Kristus adalah menguduskan, ya. Sanctification, ya. Saudara, konteks ini adalah istilah imam. Dalam tradisi Yahudi, imam itu memiliki legitimasi untuk menentukan mana yang tahir dan yang bukan tahir, ya. Jika seorang tidak tahir, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang yang tahir itu, ya. Demikian halnya dengan berbagai korban yang disampaikan menurut peraturan supaya orang itu menjadi tahir, ya. Dan ini didasarkan atas pemahaman bahwa Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus, ya. Karena Allah kudus, maka nggak mungkin manusia dapat berjumpa dengan Allah yang kudus tanpa ada pengudusan dalam diri manusia, gitu, ya. Manusia tetap berdosa, ya, dan tidak mungkin bisa kudus oleh dirinya sendiri. Jadi pengudusan manusia itu harus di dalam Kristus, dilakukan lewat pengorbanan Kristus yang rela mati di kayu salib. Dan ketika darahnya tertumpah, dan itu adalah tebusan yang sangat mahal, ya. Saudara, dengan kematian Kristus di kayu salib, ya, adalah korban penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya, ya. Dan melalui pengorbanan Kristus itu kita menerima darah, kita menerima tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Darah Yesus membasuh dosa. Saudara, manusia nggak bisa dapat membersihkan dosa, ya, dengan usahanya sendiri. Manusia hanya bisa dikuduskan melalui darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi makna keselamatan salib Kristus adalah kita menerima pengudusan. Kita yang berdosa itu berarti tidak kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Agar kita kudus, maka korban dari Yesus akan menguduskan kita, sehingga kita bisa dengan bebas bertemu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau dulu imam-imam besar itu suruh potong sapi, potong kambing, ya, untuk menebus dosa. Sekarang oleh darah Kristus kita sudah bebas, kita sudah dikuduskan, sehingga kita boleh bebas untuk berdoa, memuji muliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, makna keselamatan dalam salib Kristus adalah menebus, redemption. Konteksnya, saudara, perbudakan, tentang perbudakan, ya. Kita ketika kita jatuh dalam dosa, kita adalah budak dosa, ya. Seorang budak itu berarti nggak merdeka, ya. Dia harus tunduk kepada tuannya, dan orang yang berdosa tuannya adalah iblis, karena dia adalah budak. Tapi agar budak itu bebas, ya, merdeka, maka harus ditebus. Ya, manusia berdosa adalah budak dosa, dan manusia diperhamba oleh dosa. Karena itu, ketika Yesus Kristus disalib, Yesus Kristus telah menebus kita dari perhambaan dosa. Ketika kita sudah ditebus,
Kita sudah dibayar hutang kita. Sekarang kita menjadi milik Kristus. Karena kita sudah ditebus. Nah inilah saudara, ya, inilah hikmat Allah, ya, dan inilah kekuatan Allah di dalam salib. Karena di dalam salib kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah ditebus. Ya. Jadi salah kalau salib itu adalah kutuk ataupun batu sandungan. Salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Maka itu dosa malu. Ya. Karena dalam salib adalah jalan keselamatan bagi manusia. Bapak Ibu Saudara Tuhan, hari ini kita diajak ya untuk belajar dan merenungkan jalan salib dan maknanya, ya, sehingga kita boleh mengerti karya Tuhan Yesus di kayu salib. Maka itu kita harus menghargai karya Tuhan ini, ya. Dan biarlah ketika kita mempunyai hikmat Allah dan kekuatan Allah dari salib yang kita terima, dan biarlah ini dalam kehidupan kita, agar kita lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi kita menghargai Tuhan, lebih lagi kita mau memelihara keselamatan yang sudah kita terima secara gratis, ya. Kita harus pelihara keselamatan itu, ya. Puji Tuhan, haleluya, ya. Jadi salib adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah, dan kita sudah menerima penebusan itu. Kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan dan lebih lagi menghargai, dan kita mau pelihara keselamatan yang sudah Tuhan berikan secara gratis. Amin, puji Tuhan. Rasul Paulus bukanlah orang yang pandai berkata-kata menurut ukuran dunia, tapi banyak orang yang menuntut bukti, ya, bahwa ilmu pengetahuan dan filsafat, ya, itu lebih penting. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa salib itu adalah kekuatan dari Allah dan hikmat dari Allah. Walaupun kita mungkin tergoda untuk yang mengikuti dunia ini, ya, secara logika tentang salib, dan bilang salib itu bodoh. Tapi saudara ingat bahwa Allah akan merendahkan orang yang kuat, dan menjikapkan kebodohan orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Karena kita juga terjebak untuk mengikuti, mengejar hikmat dalam dunia ini, pengetahuan, gelar-gelar, kehormatan, hanya untuk memuaskan hasrat keangkuhan kita. Tapi kita harus sadar, bagi Tuhan itu gak ada artinya, karena salib Kristus adalah hikmat dari Tuhan dan kekuatan dari Allah. Kita angkatkan kepujian salibnya. Saya undang petugas pelayan taman Tuhan untuk berdiri ke depan. Amen.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, dan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita angkat Kristus di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya kita mau alami tubuh Kristus dalam kehidupan kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasa, kami akan minum tubuh darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih atas tubuh dan darah. Terima kasih atas jamuan Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa di surga, buat tubuh Kristus yang sudah dihancurkan karena segala dosa dan pelanggaran kami padamu. Kami bersyukur kami padamu Tuhan. Sekarang kami sudah menerima perjamuan Tuhan, sehingga janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Kami akan memperoleh kekuatan yang baru, sehingga kami tidak takut untuk melangkah dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang sudah memberiku kemenangan atas kemenangan. Karena Tuhan Yesusku yang selalu menolongku. Karena Tuhan Yesusku yang akan selalu membimbingku, menuntunku dalam segala perkara, dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bukan jalan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Engkau begitu peduli atas kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dengan rahmat dari Tuhan, dengan anugerah dari Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan, Engkau akan menjadikan kami sebagai umat-Mu, sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Kami akan terus naik, bukan menjadi turun. Kami terus menjadi yang terdepan, bukan menjadi ke belakang. Kami terima janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kesehatan, kekuatan dari Tuhan yang akan selalu melingkupi kami, sehingga kami tetap sehat
Tuhan tetap kuat apapun yang terjadi di depan kami. Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih. Terpuji namamu Yesus, terima kasih. Kaya Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpuji terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu begitu besar, rahmat-Mu begitu besar. Puji-puji nama-Mu. Kuatkan kami untuk tetap bertahan. Biar iman kami makin bertumbuh, menjaga keselamatan kami sampai akhir hidup kami, sampai kami boleh bertemu muka denganmu Tuhan. Inilah menjadi pengharapan doa kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita, juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, untuk kemurahan-Mu sampai pada pagi hari ini. Tidak dapat terhitung apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Engkau baik Tuhan. Kami mau persembahkan korban kami, juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Karena salib kita menaikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
dipercayakan untuk melayani pada ibadah mendatang. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali mengingatkan info Natal, baik Natal anak-anak dan Natal umum juga ada tertera di warta jemaat. Hanya saya mengingatkan juga dari tempat ini untuk kita memberikan janji iman kita bagi kegiatan Natal, baik itu Natal anak-anak dan Natal umum. Untuk Natal anak-anak, Bapak Ibu dapat memberikan janji imannya. Tidak usah menunggu amplop yang biasa diberikan oleh pengurus sekolah minggu. Bapak Ibu dapat memberikan kepada saya atau Ibu Mediati. Kemudian untuk janji Natal umum dapat diberikan kepada Ibu Manurung PPUD sebagai bendahara umum Natal di tahun 2020. Ada pengumuman dari wadah-wadah pada pagi hari ini. Diakonia setiap bulannya masih terus ya Bapak Ibu aktif kepada Bapak Sreni atau Ibu Sreni, Bapak Ibu dapat menyerahkannya. Jika tidak ada pengumuman, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kami pujian. Kami memuji Yesus. Menebus kami, Engkau menguduskan kami, bahkan memberikan kami hidup yang kekal. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang menjadi kekuatan untuk kami terus setia melayani Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan Bukit Siang di Parcaku, baik mereka yang hadir pada pagi hari ini, baik di ibadah raya sesi 2 maupun mereka yang tidak dapat hadir. Tuhan, Engkau melingkupi kami, Engkau memberkati kami dengan kesehatan, tangan-tangan yang bekerja, Tuhan buat berhasil. Engkau membukakan pintu-pintu tertutup di dalam nama Yesus bagi mereka yang mencari pekerjaan. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka, masa depan yang penuh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bagian kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah sesi yang kedua, penyertaan Tuhan hebat atas ibadah kami. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Kuduskan mereka pengurapan yang baru senantiasa memberikan sukacita dalam mereka melayani Tuhan. Berkat Tuhan atas Cakung di mana gereja Tuhan berada. Berkat Tuhan atas Indonesia, bangsa dan negara yang kami kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, baik itu persembahan dan yang lain-lainnya, Engkau tidak pernah berdusta atas setiap janji firman-Mu. Ya dan amin kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Gembala Sidang untuk menutup dengan doa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau memberikan sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.